Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Selasa 10 Mei 2022, hari Minggu Paskah keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh hadir kembali dan menghirup udara segar karena Engkau memberinya kepada kami. Biarlah kami pada hari ini menikmati kasih-Mu sehingga kami boleh melayani saudara-saudara kami yang saat ini matanya sedang sakit, dan biarlah kami boleh membantunya bersama tim dokter yang hadir pada hari ini. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebingungan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita masih berbicara tentang penggembalaan. Seorang gembala adalah seorang pemimpin. Dan gembala yang dasariah itu ada dalam setiap keluarga. Ayah dan ibu adalah gembala kita pertama. Kalau kehidupan mereka sebagai gembala harmonis, mereka akan membuatkan program yang baik untuk anak-anaknya. Program itu bisa terjadi baik secara jasmani maupun secara rohani. Maka mereka akan mencari waktu duduk untuk berdoa dan mengajak anak-anaknya untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Dan ini adalah tugas utama gembala dalam keluarga. Seorang gembala yang berhasil akan menanamkan nilai-nilai imani, baik juga secara jasmani maupun rohani. Anak akan terkesan, dan orang tua kemudian membawanya kepada gembala yang lain, yaitu gembala rohani, dibaptis, kemudian dididik secara Katolik, diberikan contoh dan teladan dalam hidup. Maka bersama dengan pastor sang gembala, bimbingan kehidupan rohani akan dijalankan dengan baik. Maka anak-anak akan diarahkan kepada hal-hal positif dalam hidup mereka. Hari ini kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Kadang-kadang kita tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa? Kadang-kadang kita hidup dalam benturan demi benturan dalam hidup sehari-hari. Apalagi pada masa COVID ini. Ada sakit. Dan kalau sakit itu obatnya sekarang mahal.
Sehingga kadang-kadang orang tidak pergi mencari obat karena tidak bisa membayar. Karena itu, kalau kita tidak bisa membayar, kita harus mencari orang atau lembaga atau institusi atau kelompok yang bisa membantu kita dalam kesulitan. Maka kita harus proaktif di dalam kelompok-kelompok tadi. Agar kalau kita mengalami kesulitan, kita akan mendapatkan bantuan. Juga kalau kita mempunyai sesuatu rezeki, kita juga bisa membagi kepada orang lain, tidak harus banyak. To take and give perlu dalam hidup. Dan ini latihan dalam penggembalaan. Seorang gembala adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah memilih kepada orang tua kita sebagai gembala kita. Kemudian juga Tuhan menyiapkan gembala rohani kita, pastor paroki, yang setiap kali silih berganti. Dan modelnya sama. Dalam gereja Katolik, pastor atau gembala tidak menikah. Perjuangan untuk siapa? Untuk pelayan. Maka kita bersyukur dan jangan lupa mendoakan juga para gembala kita setiap hari agar mereka menjadi gembala yang baik. Injil hari ini menyatakan dengan jelas, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Maka tugas Bapa rohani, gembala, merawat iman, mendampingi iman umat. Caranya dan mengunjungi, seperti seorang gembala, dia harus tahu bau si domba tadi. Artinya mengerti dan memahami masalah-masalah yang dihadapi. Maka kalau kita bisa mengerti masalah yang dihadapi, kita bisa mencari solusi. Bagaimana baiknya? Dan itulah yang diharapkan oleh umat melalui kunjungan para pastor ke rumah-rumah. Dan pastor-pastor tidak tebang pilih kepada siapapun yang berstatus domba, yang punya kewajiban untuk datang, mendengarkan, merasakan kepiluan dan kepedihan mereka, dan membawanya dalam doa-doa dan berkat. Atau juga mencari jalan keluar agar mereka yang mengalami kesulitan secara materi dapat dibantu dengan sungguh baik. Semoga penggembalaan para pastor diberkati Tuhan, sebagaimana Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan binasa karena pendampingan yang luar biasa dari tangan Yesus. Yesus katakan, tidak akan merebut mereka dari tanganku, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Semoga kita diberkati.